Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita kedatangan dua tokoh olahraga tingkat Provinsi Bali. Saya ingin berbicara mengenai perkembangan salah satu cabur yang menjadi anggota KONI Bali. Namanya cabang olahraga Muay Thai Indonesia Bali. Di samping saya sudah ada Bapak Chandra, salam olahraga Pak, dan Pak Switer. Salam olahraga. Pak Chandra adalah Ketua Umum Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Bali. Kemudian di samping beliau Pak Wayan Switer adalah Sekretaris Umumnya. Beliau kebetulan saya baca tadi di bawah di kantor lantai 2. Saya ajak ngobrol-ngobrol sekarang mengenai perkembangan salah satu cabur Muay Thai Indonesia yang sudah ada di Bali, tidak salah hampir 12 tahun Pak ya. 12 tahun sudah berkembang di Bali. Untuk diketahui Pak Chandra dan Pak Switer, podcast kita ini, podcast kita Badung News and Podcast kita adalah bagian dari organisasi komunikasi KONI Badung. Sebab kegiatan apapun kita lakukan tanpa ada komunikasi, saya kira masyarakat Badung tidak akan tahu, sehingga kita perlu mengembangkan lembaga-lembaga yang bisa menginformasikan kegiatan KONI Badung pada khususnya dan KONI Bali pada umumnya, dan juga kegiatan olahraga kita di Bali lah. Baik, saya langsung aja dengan Pak Chandra dulu. Pak Chandra, mulai kapan jadi Ketua Umum MI Pak? Mulai Januari 2023, baru setahun. Baru setahun ya. Iya. Lalu bagaimana perkembangan atlet Muay Thai terutama ya di Bali ya? Sebab ada banyak cabur yang tidak bisa berkembang di Bali. Kira-kira Muay Thai kita bagaimana? Ya, perkembangan terakhir hasil data hampir di seluruh kabupaten kota sudah ada. Jadi seluruhnya sudah ada. Seluruh Bali sudah ada. Ya, bagus. Dan rata-rata camp yang ada di kabupaten kota itu rata-rata ada 2, ada 3 dengan jumlah atlet keseluruhan kurang lebih sekitar 300 atlet yang sudah terbina. Berapa Pak? 300 atlet. 300 atlet. 300 atlet yang sudah terbina di seluruh Bali. Dan kegiatan yang sudah kita lakukan dan mendapatkan respon yang sangat positif adalah 1 Bupati Kap Klungkung, nanti yang ketiga bulan Mei, tanggal 2 sampai tanggal 5 Mei 2024 di Klungkung, itu Bupati Kap yang ketiga. Kemudian kita kemarin mengadakan Rektor Cup kerjasama dengan Stikom Bali, dan pesertanya hampir 180-an orang. Dan yang sangat menggembirakan, pada tahun ini kita masuk dalam eksebisi Porsinijar Provinsi Bali. Baru eksebisi? Baru eksebisi. Mudah-mudahan tahun depan sudah masuk. Bisa masuk. Dan seluruh kabupaten kota di Bali akan mengisi acara Porsinijar itu. Dan program ke depan yang lebih kita canangkan, tapi di program PBMI adalah membuat kejuaraan dunia di Bali. Ini baru program besar di Bali. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Kemudian pelatihan wasit juri juga akan dilaksanakan di Bali. Saya kira sementara itu. Ya, oke. Saya melihat kecenderungan bahwa cabur MI itu disenangi oleh artis-artis Pak. Jadi banyak artis yang ikut berkecimpung di olahraga ini. Saya dengar juga di Thailand sumbernya dari MI ini juga hampir tiap hari ada pertandingan di jalan-jalan begitu katanya. Kira-kira di Indonesia atau di Bali yang menarik dari cabur ini kalangan mana Pak? Ya, banyak juga ibu-ibu muda gitu ya, yang latihan untuk jaga stamina, mungkin kebugaran. Ada selegram lah katakan begitu,
namanya saya lupa, dari Kelungkung. Ya. Itu ya dia aktif di sosial, bidang sosial, seorang anak seorang tokoh seniman di Kelungkung, selebgram. Ya memang tujuannya dia untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Ya ibu-ibu muda yang 50 tahun ke bawah tuh banyak yang ya latihan privat di tempat camp-camp yang ada di Bali. Jadi nanti kecenderungannya memang anak-anak muda yang katakanlah suka punya nyali untuk berkelahi. Nah, ini menjadi ajang yang cukup menjanjikan. Di samping dia bisa berkelahi, bisa dapat juara, dia punya nama, kemudian bisa menjadi atlet MI Bali untuk ke ajang-ajang yang event-event yang lebih baik. Ya akan berkembang lah. Memang kalau di Thailand hampir tiap hari bisa menyelenggarakan, dan itu menjadi objek turis gitu ya. Saya beberapa kali ke Thailand, salah satu objek yang dipertontonkan ya Muay Thai. Mudah-mudahan di Badung bisa membuat ajang seperti itu, dan atlet untuk mendukung program itu bisa dipenuhi oleh Bali. Mungkin kita bisa mendatangkan dari Lombok supaya ada kombinasi gitu, Lombok, Jatim yang paling dekat. Dan kalau Bali bikin event Muay Thai Indonesia, itu biasanya pesertanya akan lebih antusias karena mereka sambil berrekreasi, kemudian bisa menyalurkan bakat olahraga. Nah, kalau Badung bisa punya stage semacam di Thailand, itu akan sangat menarik. Tamu-tamu bisa diajak ke situ untuk nonton tiga pasang Muay Thai. Mungkin di Pantai Kuta berarti ya. Di daerah Kuta ya. Cocok. Canggu ya. Canggu. Jadi Pemda Badung saya punya aset banyak di situ. Kan? 50 hari kita bisa buat stage-nya ya 2-3 bus kan. Kita kerjasama dengan agent. Badung paling utama kira-kira bisa melakukan. Baik, saudara-saudara sekalian, kebetulan Pak Chandra ini adalah mantan birokrasi di Pemprov Bali, kemudian terakhir saya kenal beliau sebagai pendidik, jadi mengelola sekolah. Saya ingin kita tidak usah bicara olahraga saja, Pak. Saya ingin tahu pekerjaan Pak sehari-hari sekarang apa. Soalnya masih muda, soalnya masih energik. Pensiun. Jadi saya dengar punya banyak warung. Itu sudah diserahkan ke anak yang ngelola. Jadi kita hanya ngawasi melalui saja. Ada kegiatan melalui. Termasuk ke luar negeri ya. Hobinya traveling. Oh ya, ini jadi karena udah usia 70 tahun, menikmati hidup. Udah 70 tahun. Sampai olahraga masih Pak. Hampir sama dengan saya Pak. Hanya Pak bisa ke luar negeri, saya di Bali aja. Ada hobi masalah. Baiklah ke Pak Suwita. Pak Suwita ini saudara-saudara sekalian, selain beliau Sekum MI Bali, Muay Thai Indonesia Bali, beliau juga Binpres Koni Bali. Jadi Binpres atau bidang prestasi ya. Pembinaan prestasi. Pak, saya ingin tahu persiapan Koni Bali menghadapi PON. Ya bicara aja selaku Binpres lah. Nanti tidak ditegur oleh Ketua Umum Koni. Bagaimana Pak? Pak Suwita. Terima kasih. Jadi selaku Binpres Koni Bali, beberapa hal yang sekarang ini sedang terlaksana, yaitu mempersiapkan atlet-atlet yang akan menuju PON Aceh dan Sumut 2024, di mana persiapan para atlet dan semua, artinya pembina pelatih yang sudah antusias mempersiapkan atletnya sedini mungkin mulai bulan Januari, di mana banyak hal yang perlu menjadi perhatian, ya, terkendala mungkin masalah dana dan lain sebagainya. Jadi tetap sebagai Binpres memotivasi mereka. Jadi hasil monitoring ke beberapa daerah yang sudah saya laksanakan dengan teman-teman di Koni Bali,
yaitu ke Tabanan, ke Buleleng, dan beberapa cabur-cabur yang kita datangi, ya Ya. mereka tetap antusias untuk Oke. sukses PON di Aceh dan Sumatera Utara. Oke. Dan dari atlet MI berapa yang ikut ke PON? Dari atlet Muay Thai kita ikut 4 orang. 4 orang. 4 orang. Lima, 5 sih sebenarnya, lima tapi kelas. karena ada yang merangkap, jadi kita 4 orang, 4 nomor yang kita lolos. 4 nomor saja. Ya, ada nomor tanding, 3 nomor tanding, 1 nomor seni. Targetnya apa di sana? Ya, target medalinya. paling tidak kita di PON Papua kemarin baru mencapai 1 perak. Nah, sekarang harus ditingkatkan ya 1 emas lah untuk di Aceh nanti, Stongkaro nanti. Ya. Atas dukungan semua pihak dan anak-anak juga merasa termotivasi nanti. Ya. Kembali ke soal kontingen PON Bali nanti di PON, program TC-nya mulai kapan, Pak? Twitter. TC kita sudah desentralisasi mulai Januari, bahkan ada yang mendahului desentralisasi. Bahkan kita Muay Thai bulan Oktober kita sudah desentralisasi, mengadakan uji coba, bahkan melaksanakan tes secara mandiri. Namun demikian sekarang sudah dimasukkan program KONI Bali, ya tentu kita sudah melewati 1 kali tes. Sekarang ini bulan akhir Maret tanggal 30 tanggal 31 kita mengadakan tes yang keduanya, tes fisik kedua. Sehingga untuk membaca peningkatan progres daripada atlet selama ini sudah mengikuti dari awal Januari. Namun rencana kita sentralisasinya adalah mungkin mulai 2 bulan kita ambil, mulai bulan Juli kita persiapkan sehingga atlet-atlet lebih termonitor dalam pelaksanaan latihannya nanti. Oke, saya kembali kepada Muay Thai, Pak. Saya dengar baru-baru ini ada rapat kerja rapat kerja nasional, Rakernas. Apa saja yang dibicarakan yang ada kepentingan tentang organisasi MI itu sendiri? Jadi Raker tanggal 27 Desember 2023 di mana pada kesempatan ini terjadi banyak hal yang harus diputuskan tentang tata kelola organisasi ke depan. Dengan banyaknya animo masyarakat mengikuti Muay Thai, camp-camp yang berdiri bukan saja di Bali ya, di seluruh provinsi yang ada di Bali, tentu di sini merupakan tantangan bagi sebuah organisasi besar untuk bagaimana organisasi ini bisa terkelola dengan baik. Jadi ada beberapa hal, misalnya suatu contoh di mana Muay Thai Indonesia itu berafiliasi ke IPMA, International Federation of Muay Thai Associate. Jadi sehingga setiap pelaksanaan itu regulasinya adalah regulasi IPMA. Itu. Terus beberapa atlet yang mungkin atlet-atlet PON di seluruh Indonesia itu kalau sudah bertanding di profesional tidak dibolehkan didaftarkan pada PON Aceh nanti. Nah, itu salah satu. Nah, termasuk turunannya adalah atlet yang profesional nantinya di kabupaten kota, apalagi di provinsi ada porprov atau persiapan pra porprov, itu tentu akan mengacu pada hasil rakernas tersebut. Sehingga atlet yang bertanding di profesional tidak dibolehkan untuk bertanding ke amatir kembali. Namun demikian IPMA Muay Thai Indonesia juga mempunyai ajang untuk setiap atlet memberikan kesempatan untuk bertanding di tingkat profesional. Ya, itu akan tetap direkomendasi diberikan kesempatan. Yang paling sekarang menentukan, yang paling urgent yang menjadi perhatian bahwa atlet-atlet yang ikut bertanding di PON Papua nanti bukanlah atlet yang lompat pagar. Jadi misalnya dia tidak berhasil di cabang olahraga bela diri lain, tetapi didaftarkan di PON menuju PON Aceh, sehingga nama ini kalau kelihatan dan bisa dibuktikan dengan konkret, ini akan bisa menggugurkan satu tim, bisa mendiskualifikasi satu tim. Bagus. Nah, makanya atlet tidak ada yang atlet lompat pagar, atlet betul-betul terbina dari bawah, misalnya dari tingkat kabupaten menyelenggarakan kejuaraan, apakah tingkat pelajar maupun tingkat umum, bahkan antar camp ke tingkat provinsi, ada kejuaraan tingkat provinsi atau antar pelajar yang kemarin MI Bali menyelenggarakan Rektor Cup, sekarang Bupati Cup, itu merupakan salah satu acuan bahwa itulah pembinaan Muay Thai
yang sebenarnya, sehingga begitu PON Aceh mereka tuh terekam bahwa atlet yang main di Aceh itu atlet yang memang dibina dari bawah. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Smita. Kembali Pak Chandra ya. Tadi Pak sudah menjelaskan bahwa sudah banyak camp-camp yang muncul di Bali ya. Dan ini sangat penting Pak, sebab ada beberapa cabur jangankan mengembangkan camp sasana atau apalah istilahnya, kadang-kadang membentuk pengkap aja tidak mampu. Kemarin dalam raker KONI Bali sudah disampaikan oleh pengurus KONI Bali bahwa ada beberapa pengurus provinsi kita tidak mampu mengembangkan pengkapnya. Kalau sampai tidak ada 5 pengkap pengurus kabupaten kota, saya pikir dia tidak akan bisa bertanding atletnya di pekan olahraga provinsi. Ini kan kasihan Pak. Kami di KONI Badung sebetulnya juga berkepentingan supaya pengkap ini berkembang Pak. Kalau tidak kami akan rugi membina pengurus kabupaten yang tidak bisa ikut poprov. Jadi sudah kita gelontorkan dana pembinaan, dana peralatan dan lain sebagainya. Ternyata atlet tidak bisa main di pekan olahraga provinsi. Nah untuk ke depan Pak, bagi Muay Thai Indonesia, bagaimana rencananya mengembangkan lagi di Bali? Ya, fokus kita nanti bagaimana camp ini bisa berkembang. Ya. Jadi kalau tadi targetnya baru kabupaten, nanti targetnya per kecamatan. Ya. Jadi per kecamatan harus ada camp, kemudian kita akan juga menyasar sekolah-sekolah. Termasuk kampus ya? Termasuk kampus. Ya, Jadi beberapa kampus sudah sangat antusias ketika kita ada atletnya yang bertanding, dapat prestasi kemudian dikasih beasiswa. Oh, ya. Jadi Stikom itu antara lain sudah mahasiswanya yang berprestasi dikasih bebas. Kemudian kemarin ya, waktu Rektor Part kemarin ketemu sama Wakil Rektor UNUN juga mereka antusias supaya ada di kampus UNUN. Di kampus Undiknas juga begitu, di Warmadewa begitu, kemudian UNHI. Nah, ini PGRI kita akan jajaki lagi. Hampir semua kampus yang sekarang sementara ada di Denpasar sudah siap untuk mendukung mahasiswanya. Dan akan beliau-beliau itu bersedia untuk memberikan reward kepada mahasiswa yang berprestasi. Kemudian di tingkat SMA juga seperti itu, di tingkat SLTA ada TI Global, kemudian ada sekolah yang lain yang antusias mereka untuk ikut dalam Muay Thai ini. Dalam waktu dekat akan ke Jembrane ketemu dengan sebuah sekolah yang juga ingin ada Muay Thai di situ. Jadi kita kunjungi. Kami bersafari berdua, kadang-kadang naik sepeda motor itu keliling Bali, enjoy gitu untuk melakukan pembinaan kepada mereka supaya terus terbina. Jadi kalau nggak dikunjungi nanti mereka nggak ada apa-apanya nih katanya. Jadi kita terus bersilaturahmi dengan pengurus kota. Baik Pak, waktu kita terbatas. Ya, kita terima kasih atas kedatangan Pak Chandra dan Pak Sulita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu obrolan kita dengan pengurus topnya MI Bali, Pak Chandra sebagai Ketua Umum dan Pak Sulita sebagai Sekretaris Umum. Apa yang beliau jelaskan tadi kepada kami di podcast ini mudah-mudahan akan menjadi pemicu juga bagi cabur-cabur lain sehingga bisa berkembang di seluruh Bali, dengan harapan masyarakat kita akan makin senang berolahraga dalam cabang apapun, tidak mesti dengan MI saja. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.